Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Septiani dengan NIM S1S1200059. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pencarian, yang lebih tepatnya yaitu materi tentang breadth first search dan deep first search. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu breadth first search atau biasa disebut dengan BFS. Nah, jadi BFS ini merupakan suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order. Nah, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Oke, nah jadi di sini kata kuncinya itu mengunjungi simpul yang bertetangga. Oke, di sini bisa kita lihat gambar dari algoritma BFS itu sendiri, yaitu seperti ini. Dimana di sini ada S, kemudian turun ke A, kemudian dari A itu mengunjungi tetangganya terlebih dahulu, yaitu B. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam simpul tetangga itu yang sejajar dengan ini, seperti ini. A dan B ini bertetangga sejajar. Nah, kemudian turun ke C, kemudian dari C mengunjungi simpul tetangganya yaitu D, E, F, kemudian turun ke H dan lanjut ke G. Nah, next ke deep first search atau DFS. Nah, DFS ini merupakan suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan sebuah solusi. Nah, pencarian ini dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node yang sebelah kanan. Nah, jadi kata kunci untuk DFS ini dimulai dari paling kiri dan dilanjutkan pada node yang sebelah kanan. Nah, selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam atau paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara tepat. Nah, jadi dia itu kalau solusinya berada paling kiri, misalnya ke sini, maka DFS akan menemukan secara cepat karena tidak perlu lagi ke kanan. Seperti itu. Nah, ini untuk gambar algoritma dari DFS, di mana dari S, dia itu turun ke A. Nah, dia itu mengunjungi dulu yang paling kiri. Jadi dari A dia itu turun ke C, lalu ke D, lalu ke B, kemudian turun lagi ke E, H, kemudian G. Nah, dia itu tidak mengunjungi seperti A ke B, karena dia itu patokannya mengunjungi node yang paling kiri. Nah, kemudian di sini ada keuntungan tunggu sendiri. Kita lanjut ke contoh soal BFS. Nah, mungkin saya buat codingannya terlebih dahulu di MATLAB. Oke, kita copy dulu programnya. Kita coba run. Nah, jalan. Nah, jadi ini dia program dari yang modul tadi. Sini tadi kita coba. Oke, di sini kan ada beberapa variabel, di mana ada variabel S, T, G, dan juga V. Nah, untuk variabel S. Nah, jadi variabel S ini berguna sebagai induk dari not T ini, dimana seperti yang kita lihat variabel S ini berisi angka 1 dan 2. Nah, angka 1 ini merupakan induk dari not T di sini. Terlihat ada angka 1 dan 2 sebagai induk. Nah, sedangkan not T ini berisi angka 3, 4, 2, 6. Nah, jadi not 1 ini punya cabang, dimana cabangnya itu ada 3, 2, 4, dan 5. Nah, not 1 ini berpasangan dengan not T. Itu biasa disebut not 1 ini berpasangan dengan 1, 3, 1, 2, 1, 4, dan berpasangan 1, 5 nya. Ini berpasangan sama halnya dengan not 2 ini. Not 2 ini berpasangan 2 ini berpasangan dengan 6, dengan 7, 2 dengan 8, 9, dan juga dengan 10, seperti itu. Nah, untuk variabel G atau graph ini. Nah, dan juga plot itu sekalian. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan diagram ini. Ini nih. Nih, fungsi untuk menampilkan ini. Nah, sedangkan untuk variabel F ini yang berisi tulisan BF source ini berfungsi untuk menampilkan jalur dari pencarian BFS, yang jalur ini. Nah, ini merupakan jalur dari pencariannya, dimana seperti yang kita lihat kalau tadi itu di modul patokannya kalau untuk BFS itu mengunjungi yang bertetangga terlebih dahulu. Nah, di sini kan ini kan BFS-nya G,2. Nah, jadi saya jelaskan dulu kalau G,2 ini artinya titik
dari notnya itu, titik awal dari notnya itu berada di 2 sini. Oke, nah ini kan tadi dibilang jalur pencarian BFS. Nah, maksudnya itu di sini kan titik awalnya 2. Nah, kalau BFS itu pergi ke yang bertetangga dahulu, otomatis dia dari 2 ke 1 dulu, naik ke 1, kemudian turun kembali ke 6. Nah, 6 ini kan punya tetangganya itu ada 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu sudah di 10, dia kembali lagi ke 3. Nah, 3 ini kan punya tetangga, jadi dia kembali ke 2, 4, dan juga 5. Atau tidak 2 ya, 2 kan titik awalnya, jadi dari 3 kemudian ke 4 dan 5, seperti itu. Nah, misalkan saja kita ganti, kalau kita ganti ininya menjadi 3, maksudnya titik awalnya itu jadi 3. Nah, dia itu jalur pencariannya kan misal dari 3, jalur pencariannya itu dia dari 3 naik ke 1 dulu, kemudian turun ke 2. Nah, turun ke 2 dia pergi ke tetangganya dulu, tetangganya itu ada 4 dan juga 5. Setelah itu dia turun ke 6, dan turun ke 6 dan ke tetangganya 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, itu untuk materi BFS. Kita next ke materi DFS. Nah, ini. Nah, kita close aja dulu. Ya. Oke, kalau untuk DFS itu tinggal diganti DFS yang kita cobakan. Nah, kalau DFS dia itu notnya itu dia mengunjungi not yang paling kiri dan juga yang terdalam terlebih dahulu. Nah, ini kan titiknya di 3 di sini. Nah, jadi dia itu naik dulu ke 1, kemudian turun ke 2, lalu dia ke 6, 7, 8, 9, 10, kemudian kembali ke 4 dan 5. Nah, kita coba lagi misalnya titik lain 4. Nah, dia kalau titiknya di 4 itu pertama-tama naik dulu ke 1, kemudian turun ke 2, terus turun ke 6. 6 sudah mentok, dia pergi ke 7, 8, 9, 10, kemudian kembali ke 3 dan kemudian ke 5. Oke, itu untuk materi DFS. Nah, selain itu buka dulu modul itu tadi untuk yang DFS. Nah, nih, selain ditampilkan secara diagram seperti ini, kita juga bisa menampilkan secara gambar source seperti ini. Kita tinggal tambahkan di, kalau yang ini kan tadi koordinatnya cuma gerak, kalau ini tambah. Nah, tadi kan tampilan itu bisa di tampilkan dengan grafik atau di graf. Nah, kalau yang graf tadi tampilannya seperti ini, karena kalau kita pakai di graf tampilannya akan seperti ini. Nah, sini kita mulai dari yang BFS dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia itu misalkan titik awalnya di 4 tadi. Nah, tetangganya dari 4 ini kan cuma 1. Dan 1 dia tuh turun ke paling yang dalam dulu. 1, 2, dan 5. Dan dia itu pencariannya ke paling yang dalam. Misalnya di sini kita ganti jadi 3. Nah, dia kalau titik awalnya di 3, dia itu ke tetangganya dulu. Itu tetangganya ada 4, 6, dan 7 kan, 4, 6, dan 7 tetangganya. Kemudian turun lagi cari yang paling dalam ke 1, 2, dan 5. Itu untuk yang DFS. Kalau DFS dia misalkan saya titik awal tadi itu di 3, dia itu ke 4 dulu tetangganya, ke 4 kemudian langsung ke 1,
ke 1, kemudian ke paling dalam 2 dan 5, kemudian dilanjutkan kembali ke 6 dan 7. Jadi tidak ketemu lagi, bagaimana mencari ke paling dalam kemudian lanjut ke tetangganya, seperti itu. Kita ganti lagi titiknya misalkan di 2. Di 2, itu sini kan di 2, itu langsung ke 5 kan, itu langsung ke solusinya. Coba kita dari 6, dari 6 yaitu ke 4 dulu, dari ke 4 langsung ke 1, 2 dan 5, dia tidak perlu ke 3 lagi, dia langsung mencari ke nilai paling dalam. Nah, jadi itulah dia tadi materi mengenai materi algoritma pencarian, yaitu BFS dan DFS atau breadth versus dan deep versus, dan juga mengenai tampilan grafik dan digraf. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.